Masya Allah, tadi telah diperdengarkan ya tilawah oleh saudara Aris Fadil. Semoga dengan tilawah tersebut acara kita dapat lebih berkah dan semoga kita juga yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan semua, mengenai tema kita pada malam hari ini mungkin ada kaitannya ya dengan seorang artis. Mungkin ini kejadiannya sudah 1 minggu yang lalu, mungkin kawan-kawan juga udah pada dengar ya. Uh, Seorang artis yang menarik nih, dia nulis di IG story-nya, ada yang bisa tebak kita mau kemana, dan suatu terjadi setelah itu, dan itu sangat mengejutkan bagi kita semua. Dan kalau kita lihat story sebelumnya dan sudahnya, itu kayak nggak terjadi apa-apa loh, kayak ya nggak bakal terjadi apa-apa. Dan ternyata setelah itu ada kejadian, dia mengalami kecelakaan dan dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu yang menjadi topik atau tema ya bahasan kita pada malam hari ini, yaitu mungkin lebih ke kematian ya, sesuatu yang tidak kita duga-duga, mungkin juga apa ya, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka lah. Oleh karenanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti kita semua untuk agar selalu mempersiapkan diri, agar selalu siap dalam menyambutnya ya. Kemudian juga kita semakin bertambahnya umur, kita semakin berinteraksi dengan dunia, mungkin juga kita semakin terikat ya dengan dunia, kita jadi melupakan adanya akhirat itu. Padahal itu adalah sesuatu yang penting bagi kita semua. Itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita seorang muslim. Nah, saya jadi ingat kata-kata Ustadz Dery ya, kita sekarang di dunia, uh, saat ini dunia terasa nyata, tapi akhirat adalah cerita. Tapi saat nanti kita sudah meninggal, dunia itu tinggal cerita dan akhirat adalah nyata. Nah, oleh karena itu, untuk membahas itu semua, telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Arsyad. Mungkin kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik nih Mas Asfi. Gimana Oke. kabar Pian juga? Alhamdulillah baik juga, Ustadz. Alhamdulillah. Salam kenal nih baru ketemu. Oh, iya, Ustadz. Iya. Oke, jadi Ustadz Arsyad ini beliau adalah apa ya, seorang motivator juga, dan kemudian beliau juga pemerhati anak muda, dan beliau ini berasal dari Tanah Bumbu ya, mungkin cukup Iya. jauh dari sini di Banjarbaru. Dan alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Iya, alhamdulillah. Oke, nah oleh apa ya, mungkin untuk waktu kita bisa berjalan lebih efisien, mungkin langsung saja Ustadz, kami persilahkan. Baik, jazakallah khair. Asfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Yuk Ngaji Banjarbaru yang semoga kita semua dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan, yang mana pada malam hari ini tentu kita sangat bersyukur diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat bersilaturahim dalam forum online seperti ini. Dan tentu juga kita haturkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarganya serta seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang seiman, tentu kesempatan yang berbahagia ini adalah sangat membuat khususnya saya pribadi sangat bahagia dan bangga ya bisa membersamai sahabat semua, karena tema yang dihadirkan undangan ke saya ini suatu tema yang sangat berat ya, karena sesuatu yang sangat bagi sebagian orang mungkin menakutkan untuk diingat ya, apalagi kalau sampai merencanakan. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu selalu menyampaikan kepada
di zaman itu ya, tentunya juga kepada kita umatnya saat ini, bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat pada kematiannya. Nah, insya Allah mungkin sekitar 45 menit atau 1 jam ke depan ya kita bisa saling sharing ya, di kesempatan malam hari ini. Untuk lebih fokusnya dan terarah, izinkan Ulun share screen. Baik, sebuah tema yang sangat menggugah tentunya ya, kita pasti pulang. Kalau berbicara kita pasti pulang, berarti ini adalah sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Baik itu memerlukan sarana, mungkin ada yang kalau di laut ya, menggunakan kapal, gitu ya. Kalau di darat menggunakan transport darat, dan kalau ditanya kemana pulangnya, nah ini yang tidak pasti. Kalau dunia ini pasti, gitu ya. Nah, kita sudah berada di dunia ini, namun keberadaan kita kelak di tempat kita pulang nanti atau kampung akhirat kita itu kan ada dua tempat. Apakah itu di jannah atau di an-nar? Apakah itu di surga atau di neraka? Dan itu kembali kepada persiapan kita di dunia ini. Baik, izinkan ini ada film inspirasi ya, terlepas siapapun syekh atau ustadz yang menyampaikannya, Anda mengambil ibroh di dalamnya gitu ya. Semoga bisa kita jadikan pelajaran bersama sebagai pengantar untuk nanti diskusi kita dan materi ke depannya. Baik, sebagai pengantar, dalam surah Al-Hasyr Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita pasti pulang, maka Allah menyambut, mengingatkan kita, orang-orang yang beriman, insya Allah kita semua, hendaklah bertakwalah, hendaklah mengikatkan diri kepada syariatnya. Kemudian dan juga hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Ya, artinya Allah sudah memastikan kita itu ada tempat untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan kembali Allah menegaskan bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa ini suaranya bisa kedengaran ya? Masih belum Ustaz, mungkin suaranya agak kecil. Agak kecil, oke, dikerasi. Datang sekarang kepada kita. Zalika ma kunta min mutaik. Itu yang selama ini kau lari. Kau kesana kemari. Berusaha untuk menyelamatkan diri seakan-akan dari kematian. Lupa bahwa kau akan mati.
Mati itu tidak kenal umur. Jangan merasa yang muda, anak itu masih panjang kehidupan. Iya, itu harapannya. Dan tidak kenal tempat. Dimanapun kita berada. Apakah dewasa maupun anak-anak, apakah seorang alim ataukah seorang penuntut ilmu, apakah pejabat maupun rakyat biasa, ataukah pemimpin, penguasa maupun rakyat jelata, semuanya akan merasakan kematian. Jangan-jangan saya hari ini mati. Jangan-jangan tatkala kita berjalan mati. Jangan-jangan tatkala kita keluar rumah, tidak bisa pulang kembali ke rumah karena mati. Jangan-jangan tatkala kita duduk di kursi kantor kita, di dalam pekerjaan kita, maka kita tidak bisa bangun karena mati. Jangan-jangan tatkala kita berada di atas kasur kita untuk tidur, beristirahat. Jangan-jangan setelah ini bukannya bangun, akan tetapi kita dibawa dari atas kasur kita ke tempat pemandian mayat kita. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenderal bintang 4 dengan pasukannya dia di belakang, nggak akan kena peluru dia karena dijaga dengan ribuan pasukan. Bahkan dia menggunakan baju anti peluru. Malaikat mau tinggal cabut nyawa. Setelah Allah menceritakan detik-detik kematian, karena kita sering melihat orang mati. Kita sering mendengar namanya fulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan pundak kita udah berulang kali menggotong keranjang. Dan tangan kita juga ikut menimbun yang mati di dalam kubur. Suatu saat yang ada di keranda itu adalah kita. Nama kita yang akan disebut pasti. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal batas waktu mereka, maka tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Berarti mengingat mati bagi siapapun, bagi yang masih muda, umurnya belasan, ataupun umurnya puluhan, banyaklah mengingat kematian. Sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita akan memperbanyak dari ketakwaan kepada Allah, memperbanyak untuk kita beramal soleh, karena itulah satu-satunya yang akan bisa kita bawa di akhirat kelak, yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, keluarga kita, semuanya tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa adalah amal soleh kita. Ketika di alam barzah, yang kita bisa bawa hanyalah amal soleh. Yang bisa membahagiakan kita adalah amal soleh. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para pemuda yang pagi dan sore hari bisa tertawa, padahal kain kafannya sudah disiapkan baginya. Berapa banyak anak kecil yang bisa diharapkan panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan di kegelapan alam barzah, kegelapan alam kubur. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, namun dia mati mendadak. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak menunda kematian ketika sudah datang waktunya. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat, yaitu al-yaum al-akhir. Baik, sahabat Yuk Ngaji Banjarbaru yang tentu kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalam film tadi, ya, di mana tidak melihat bagaimana kondisi seseorang
baik dia masih muda, ya, apakah dia masih sehat, bahkan dalam kondisi perjalanan atau dalam kondisi diam, yang namanya ajal, ketika itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia akan sampai juga kepada kita. Nah, maka dari itu dalam kondisi-kondisi yang saat ini telah Allah sempurnakan nikmat kepada kita, ya untuk mempersiapkan tempat kembali atau pulangnya kita ini adalah suatu hal yang mutlak untuk kita senantiasa serius pikirkan. Ya. Baik, untuk sebagai bekal, tadi oleh host kita diberikan pengantar, ada suatu perjalanan seorang artis yang cukup viral, ya, di mana kondisi yang tentu tidak direncanakan, ya, tidak disangka dan diniatkan pastinya, sebagaimana juga kita semua satu detik beberapa waktu ke depan pun juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam diri kita, ya maka ada kiat-kiat yang dalam kesempatan ini ya, ulun ingin berbagi terkait dengan bagaimana mempersiapkan diri dalam kondisi yang tidak menentu dalam datangnya ajal yang seketika. Ya, ada 3 hal yang bisa sederhana untuk kita lakukan. Ya, yang pertama adalah senantiasa menjaga wudhu kita. Ya, maka dalam kondisi kita berwudhu, ya kita bersuci, itu dalam kondisi kita sudah beribadah. Maka ketika kita dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi berwudhu ini, ya maka zikir kita ya itu berlipat ganda pahalanya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak permohonan ampun kepada Allah, baik apa yang telah kita lakukan masa lalu kita, apa yang barusan kita lakukan, kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbaharui keimanan. Bagaimana memperbaharui keimanan? Itu senantiasa memperbanyak mengucapkan syahadat. Yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah ketika kita selesai sholat. Maka berarti setiap 5 kali dalam satu hari kita bisa memperbaharui keimanan kita. Baik, ini ada perjalanan hidup manusia. Mungkin masih bisa di ini ya, screen-nya masih bisa terlihat dan suara Anda masih jelas, Mas? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ini ada timeline perjalanan hidup manusia. Ada titik di mana kita lahir, berarti di KTP kita ya, di kartu mahasiswa kita itu tertera di sana. Lahirnya kita itu hari, bulan dan tahunnya begitu jelas. Ya. Dan sebelumnya ada garis waktu yang tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena kita tidak tahu pasti titik nol kehidupan ini kapan. Yang taunya kita dalam sejarah saja. Adanya Nabi Adam, tapi sebelum Nabi Adam pun juga dunia ini sudah ada, bahkan sudah tua juga. Nah, kemudian kita lahir, sekian waktu kita hidup, dan akhirnya ada batas kehidupan kita, yakni ajal kita. Nah, berikutnya ada garis waktu setelah manusia mati, dan panjangnya itu tak terhingga. Kenapa tak terhingga ya? Sampai saat ini aja kita tidak tahu kapan masa dunia ini berakhir. Kemudian berikutnya ada alam barzah, ya. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang mungkin sudah ribuan tahun ya. Itu sekarang aja Masehi udah 2021 gitu kan. Nah, bahkan sejarah ada yang 1000 sebelum Masehi misalkan dan seterusnya. Nah, belum lagi nanti ada padang mahsyar ya yang waktunya juga begitu panjang dan nanti baru akan masuk di yaumil hisab, itu juga panjang ya. Dan berikutnya sampai di titik kehidupan akhir yang di situ akan kekal dan abadi, yaitu akhirat.
Baik, sahabat Yuk Ngaji Banjarbaru yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita mati, apa yang bisa kita prediksi gitu. Jika dia gagal dalam kehidupan di dunia, maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang harus kita wujudkan dengan kesuksesan dan kemuliaan. Dan alhamdulillah ini sudah pernah Ana sampaikan juga di materi hangout di Tanah Bumbu ya, khususnya di teman-teman Pagatan, bagaimana meraih kehidupan sukses mulia. Nah, ini kalau mau pengen lanjut temanya mungkin nanti bisa diundang secara khusus ya, karena kalau kita bahas di sini panjang waktunya gitu. Nah, kemudian namun ya, apabila dia sukses dalam kehidupannya di dunia, maka dia akan berbahagia untuk selama-lamanya. Nah, baik itu kebahagiaan di dunia, terlebih kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana singkatnya kehidupan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan setelah dunia. Baik itu di alam barzakh, padang mahsyar, apalagi di akhirat kelak. Ini detik ini hanya ilustrasi yang digambarkan oleh Ustadz Felix Xiao itu di padang mahsyar, yang mana dalam satu hari itu digambarkan dengan lebih kurang 2 menit beberapa detik. Nah, itu kalau dihitung dalam konversi waktu di dunia dan di padang mahsyar. Nah, kalau dibandingkan dengan alam akhirat surga dan neraka, tentu tidak ada lagi waktu yang bisa dibandingkan ya, dikonversikan. Baik, yang pasti kehidupan di dunia itu hanya sekali. Jadi kalau ada yang pernah ngaku sudah hidup 2 kali, nah ini perlu kita kita ragukan gitu ya ceritanya. Kemudian hanya sebentar saja dan juga tentu tidak terulang lagi. Maka kehidupan dunia ini jangan dijadikan sebagai kehidupan yang coba-coba. Baik, ini sebuah ilustrasi bagaimana kita mengenang kehidupan kita ya, mulai dari baru dilahirkan, menginjak masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan akhirnya lansia. Yang diilustrasikan itu perbandingan tadi ya, 1 hari di padang mahsyar ya, itu lebih kurang 2 menit 1 detik di dunia ini. Jadi kalau kita berbuat kebaikan 2 menit 1 detik, itu insya Allah akan sangat berharga 1 hari kelak di kehidupan akhirat kita. Semua manusia akan menyesal, dan ini sudah difirmankan oleh Allah SWT juga ya, wal asyri innal insana lafi khusr. Semua manusia akan menyesal. Namun level penyesalannya ada 3 tingkatan. Yang pertama, kelompok yang paling berat penyesalannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup selama di dunia itu tidak beriman. Jadi orang-orang kafir. Bahkan di dalam Al-Quran, mereka meminta kepada Allah dengan berbagai permisalan sampai seandainya bisa menjadi batu. Karena begitu tidak tahannya terhadap siksa kehidupan di akhirat. Kemudian kelompok yang berat penyesalannya, ya, dia sudah beriman, ya, namun kadar amal solehnya itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan kesia-siaannya dalam perbuatannya di dunia ini yang dilakukan dalam pelanggarannya kepada hukum-hukum syara. Sehingga mereka termasuk kelompok yang berat penyesalannya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang paling ringan penyesalannya. Alhamdulillah, kelompok ini itu sudah berada di jannah, berada di surga, namun mereka masih tetap menyesal karena masih melihat adanya tingkatan-tingkatan manusia yang lain ya, kelompok yang lain di atas mereka. Tapi tetap ada penyesalan namun lebih baik ya, karena sudah berada di surga. Baik sahabat Yuk Ngaji Banjarbaru yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam Quran Surah Yasin yang biasa dibaca ya, apalagi malam Jumat yang sering ikut Yasinan nih, walaupun yang biasanya hadir Bapak-Bapak ya. Nah, sesungguhnya artinya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan.
dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi segala apa yang kita lakukan nanti itu akan kembali kepada kita. Jadi bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kita pernah berinfak, bersedekah. Terlebih lagi dalam perkara ini mungkin kita sudah cukup sering ya atau memahami bahwa kelak anak cucu Adam gitu ya atau manusia itu akan putus amal solihnya kecuali dalam 3 hal, yakni amal jariah atau sedekah jariah, kemudian anak soleh yang mendoakannya, dan juga ilmu yang bermanfaat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka, dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka itu. Baik, materi ini adalah untuk mengingatkan kita dalam hidup yang singkat sekali gitu ya, dan tidak berulang lagi ini, apa yang harus kita bawa untuk bekal kita kelak di akhirat, apa yang harus kita siapkan, karena kita ini kan hidupnya sudah sangat singkat tadi. Boleh jadi kawan-kawan yang hadir di forum ini, ya alhamdulillah kalau sudah terlahir di keluarga yang muslim, ya, terlahir dalam keluarga yang penuh keilmuan. Namun kan tidak sedikit juga, ya, termasuk Al-Fakir sendiri pun ya, dalam kondisi hijrah mengenal Islam itu rasanya setelah lulus SMA gitu ya. Kemudian di kampus, alhamdulillah diajak oleh sahabat-sahabat LDK, lembaga dakwah kampus, akhirnya bisa mengenal Islam lebih baik. Ya, dan boleh jadi sahabat teman-teman yang di majelis atau forum ini pun juga mungkin seperti Ana tadi gitu ya, diajak oleh teman, oleh sahabat dekatnya untuk mengenal Islam. Nah, maka dari itu kenikmatan, kebahagiaan kita telah mengenal Islam ini jangan berhenti. Maka ajaklah lagi ya teman dan sahabat kita yang di luar sana yang masih belum mengenal dan dekat dengan Islam. Ya, karena bentuk cinta dan bentuk persahabatan sejati itu adalah saling mengajak pada kebaikan. Ya, apalagi dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita, ya, ketika kita menyeru pada kebaikan, kemudian kebaikan itu dijalankan oleh orang lain, maka itu akan terus mengalir. Maka inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya pahalanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Rasulullah SAW, itu jika, atau keimanan beliau gitu, itu jika dikumpulkan di satu sisi, kemudian seluruh manusia di sisi yang lain, maka tetap lebih berat keimanannya Sayyidina Abu Bakar. Selain memang ujiannya begitu berat ketika itu, juga apa yang beliau lakukan itu menginspirasi pada kebaikan-kebaikan orang lain di zaman itu dan sampai sekarang. Ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar yang paling agung itu banyak tentunya ya, mengajak orang pada sholat, gitu, meninggalkan kemaksiatan, gitu, itu adalah amal-amal ma'ruf nahi mungkar yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Namun ya, ternyata ada amar ma'ruf nahi mungkar yang agung, yang kalau itu kita terlibat, bergabung di dalamnya, sebagaimana para sahabat dan Rasulullah meninggikan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu menjadi amal kemuliaan yang paling besar. Jadi kita saat ini sering diberikan nasihat atau ceramah, kembalilah kepada ajaran Islam, kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Namun penting untuk kita catat, mengikuti sunnah itu jangan yang mudah-mudah saja. Apalagi cukup hanya yang sunnah dalam artian sunat atau mandub. Karena sunnah Nabi itu ada yang wajib. Nah, jadi yang wajib ini justru yang harus dikerjakan dulu, baru yang sunnahnya itu melengkapi. Sekarang ini kan malah justru terbalik gitu ya. Ada yang sunnah mubah, sunnah mandub. Gitu ya.
itu ditonjol-tonjolkan. Sementara sunnah yang wajib, sunnah yang menjauhi kemungkaran, itu malah tidak diperhatikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Nah, dakwah yang seperti apa ya, yang paling agung tadi, itu yang bisa membuat seluruh rakyat melakukan kema'rufan, yang bisa mencegah seluruh rakyat melakukan kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Kepada penguasa ini mulai dari jenjang yang terkecil di wilayah kita, misalkan di sebuah organisasi, maka perlu kita menguasai organisasi itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai ke level yang paling tinggi, itu penguasa dalam artian negara. Dan ini seiring dengan sabda Rasulullah, pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan seorang yang berdiri menghadap pemimpin yang zalim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, lalu penguasa itu pun membunuhnya. Ya, artinya kalau syahidnya itu kalau sudah terbunuh, tapi amal untuk melakukannya itu sudah merupakan sebuah aktivitas jihad fisabilillahnya. Jihad yang paling mulia adalah ucapan yang benar. Afdalul jihad kalimatul haq. Ya. Ucapan yang benar yang ditujukan kepada penguasa yang zalim. Ya, inda sultanin zair. Nah, sahabat Yuk Ngaji Banjarbaru yang dimuliakan Allah SWT, untuk itu marilah kita bangkit. Ya. Marilah kita bersama-sama menuntut ilmu, ya, dan berjuang bersama-sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling agung ini, yakni dakwah fisabilillah, dakwah untuk mengajak pada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, untuk istina fil hayatil Islam, yakni melanjutkan kehidupan Islam. Mungkin sebelum kalau ada sesi diskusi, ya, atau nanti ada kesempatan ada sesi lagi, ya, ini ada renungan dari Ustadz Adi Hidayat. Namun yang ingin Ana tekankan, ketika kita pasti pulang, kita memerlukan kendaraan tentunya, ya. Kita memerlukan fasilitas. Karena apa yang kita hadapi menuju tempat kita pulang ini adalah bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Ibarat kita menuju sebuah pulau harapan, kita akan mengarungi samudra dan lautan. Maka yang pasti kita perlukan adalah kapal yang besar, kuat dan kokoh. Ya. Punya mesin yang cepat, gitu ya. Punya layar yang tangguh. Gitu. Nah, kalau dalam perjalanan ke Pulau Harapan, yakni surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita harus lalui dengan berenang seorang diri. Mungkin sampai gitu ke Pulau Harapan itu, mungkin sampai. Tapi tentunya sangat berat. Bisa kita bayangkan namanya samudra itu gelombangnya seperti apa. Kemudian belum lagi satwa hewannya di sana, gitu kan. Kalau kita pakai perahu sekoci yang kecil, yang ditumpangi oleh 2-3 orang, saling mendayung bergantian, juga mungkin sampai. Tapi perlu energi dan kekuatan yang besar untuk melaluinya. Nah, maka sekali lagi kita perlu kapal yang besar. Nah, apa artinya kapal yang besar ini, sahabat Yuk Ngaji? Ya? Kapal ini adalah jamaah. Kapal ini adalah jamaah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, ketika beliau ingin meninggikan kalimatul haq la ilaha illallah di Mekah dan Madinah, beliau tidak seorang diri. Walaupun kita yakin doa beliau itu bisa untuk merubah manusia di Mekah atau Madinah di zaman itu. Tapi apa yang beliau lakukan adalah mengajak orang-orang pilihan, membangun kekuatan Hizbur Rasul, para kutlah sahabat, untuk meninggikan kalimatul haq tadi, gitu ya, dengan perjuangan itu berjamaah atau bersama-sama. Nah, makanya dari itulah, di kesempatan yang baik ini, carilah kapal besar itu, ya, sehingga sekalipun kita sedang tidur, gitu ya, kapal ini terus bergerak menuju
Pulau Harapan itu dengan pasti, dengan lurus. Apalagi kalau kita di kapal itu punya kreativitas, punya aktivitas, dan amal yang baik, tentu itu akan sangat memuliakan kita lagi di dalamnya. Baik, mungkin ini sebagai pengantar dari Ana kepada host kami serahkan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya ya. Mungkin kita di kawan-kawan sebagai pengantar dari Ustadz, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya, silakan mungkin bisa ketik di kolom chat atau juga bisa lewat mikrofon ya, silakan. Ini sebenarnya kalau mau lebih khidmat dan berkah acara kita di forum kita ini ada guru kita juga nih, ada Ustadz Fadli Abu Atujuh ya. Beliau sahabat kami juga dan guru kami ya di Tanah Bumbu yang menginspirasi perahu besar dakwah tadi di Tanah Bumbu. Mungkin nanti host bisa memberikan kesempatan kepada beliau kalau beliau nggak dalam kondisi masih di perjalanan kayaknya juga nih. Oke. Dan yang lain kalau ada yang ingin berbagi juga tentang dalam perjalanan kembali ini kira-kira perasaannya seperti apa, kekhawatirannya bagaimana, dan persiapannya yang pasti ya bagaimana. Oh iya. Baik, mungkin saya persilakan lagi kepada teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mungkin juga mau diskusi dengan Ustadz, kami persilakan. Oh ya, Ustadz Fadli tadi itu lagi di jalan ya Ustadz? Iya lagi di jalan, lagi bawa mobil. Masya Allah, masih di jalan saja. Oh, Hampir oke, sampai oke. Banjarbaru. Iya. Ya manilah, Ustaz. Oke, mungkin kita persilakan dulu ya kepada kawan-kawan. Mungkin nanti kalau sudah sampai, mungkin kalau ada kesempatan bisa kita persilahkan. Baik, mungkin untuk mengantar juga ya untuk memulai mungkin dari ulun sendiri yang membuka pertanyaan Ustaz. Nah, kalau kita ya sebagai umat muslim kan percaya ya, sudah pasti insya Allah hampir semuanya percaya bahwa suatu saat kita pasti kembali ya, dalam arti meninggal dunia. Nah, tapi tidak semua orang kayak menerima gitu, maksudnya dalam artian kayak wah kayak meninggal sesuatu yang takut banget gitu, nanti kayak gimana. Jadi karena takut itu malah menghindari Ustaz, kayak wah ini tentang kematian nih, wah ya udah skip aja kayak gitu. Atau misalnya ada kajian seperti itu Ustaz, atau misalnya tentang ceramah-ceramah seperti itu, mungkin lebih ke ceramah yang lain gitu Ustaz. Nah, kita kayak lebih menghindari gitu Ustaz, intinya. Padahal ya sebenarnya penting juga itu Ustaz. Nah, gimana ya kayak kita nggak terlalu takut gitu Ustaz dengan kehidupan setelah kematian. Ya, sahabat Ngaji yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya memang sesuatu yang namanya kematian itu kan sudah pasti, dan tentu ini adalah yang dikhawatirkan tuh apa? Yang dikhawatirkan adalah pemutus segala nikmat, gitu kan? Nikmat kita sekarang masih bisa bernapas, nikmat masih bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, sahabat, nikmat untuk menggapai cita-cita. Namun ada satu hal yang sudah diangkat di tema ini, kita pasti kembali, maka setidaknya ini menjadi rem bagi kita, menjadi pengingat bagi kita
ketika kita mulai keluar dari rel, keluar dari jalur apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar di dalam perjalanan kita menuju Pulau Harapan tadi, ya, kita tidak salah arah, tidak keluar jalur, sehingga kita terhindar atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kondisi su'ul khotimah, dari kondisi mati atau meninggal dalam kondisi yang buruk, gitu ya. Nah, makanya sahabat Yub Haji Banjarbaru yang dimuliakan Allah, saya mengkondisikan bagaimana akhir hidup kita itu adalah husnul khotimah, ya, maka ada beberapa hal yang senantiasa kita jaga, gitu kan? Ya, yang sering kita dengar nasihat dari para tuan guru, para alim ulama, bahwasanya seseorang itu akan diwafatkan dari keseringan atau seperti apa mayoritas perjalanan hidupnya. Ya. Nah, maka dari itu senantiasa kita meniatkan tadi. Kan niat itu gratis ya. Jadi setiap melangkah kita sudah meniatkan untuk berada di atas jalan yang baik, jalan yang benar. Nah, maka di tips pertama tadi menjaga wudhu. Maka insya Allah kita mau bersentuhan dengan lawan jenis aja kan sudah jaga-jaga. Nah, ini apalagi yang anak-anak muda ya. Anda lihat di sini banyak masih muda-muda ya dari generasi kampus nih. Ya, jadi kondisi inilah yang patut untuk kita renungkan ketika kita mulai melenceng atau mulai jauh dari syariat Allah, ya, kita pikirkan kembali, ya, kita rasakan kembali, kita renungkan kembali bahwasanya setiap saat malaikat maut itu ada di depan, di belakang kita, yang siap menjemput kita kapanpun. Nah, maka dari itu seringlah kita juga beristighfar ya, agar hilaf dan salah kita itu bisa dihapus atau minimal dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin seperti itu. Hai Asfi. Ya Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan juga Ustaz, tapi mungkin nggak di kolom chat atau di lewat mikrofon ya Ustaz. Mungkin di WhatsApp nih lewat Ana. Nah, ada pertanyaan gini Ustaz. Nah, gimana cara kita tahu bahwa kita tuh sudah siap Ustaz? Kan kadang kita kadang kan kita sudah melakukan sholat misalnya, sudah melakukan kebaikan, mungkin juga kita pernah dosa, terus kita istighfar gitu Ustaz. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kita sebenarnya udah siap atau belum gitu Ustaz? Mungkin itu. Mengukur kesiapan diri kita ya, atau seseorang sudah merasa siap, itu memang adalah relatif bagi setiap orang. Yang pasti kalau kita mengatakan atau merasa kita berada dalam kondisi siap, itu kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana seseorang bisa mengetahui kalau dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita juga mengikuti bagaimana Allah mengatakan bahwasanya katakanlah wahai Muhammad gitu ya, barang siapa yang mencintai Allah gitu ya, maka ikutilah aku. Artinya mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti dari sisi perkataan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan. Nah, kalau kita sudah selaras dengan apa yang menjadi sunnah Rasulullah dalam artian perbuatan beliau ya, atau syariat dari yang diajarkan oleh Rasulullah, maka disitulah standar kesiapan kita. Jadi kalau kita masih jauh saat ini dari ketaatan, jauh saat ini dari kesolehan gitu, komunitas kita, kumpul-kumpul kita juga belum mendekatkan diri kita kepada
keimanan dan kepada kesolehan ya di jalan Allah, berarti saat itu kita sedang lalai. Ya. Boleh jadi orang yang tidak siap itu dia juga lalai. Lalai inilah yang jadi masalah. Dia sudah nyata tidak siap, kemudian dia juga lalai. Ya, dia lupa bahwasanya setiap saat dirinya itu akan kembali. Nah, maka kalau kita mau mengatakan bagaimana kita mempersiapkan diri, maka maksimalkanlah diri dalam ketaatan kepada Allah. Karena pada saat kita sudah dalam ketaatan itu, ya, maka insya Allah itu sudah derajat standar, ya. Kita insya Allah akan tenang, mutmainah kalau istilahnya itu, untuk dijemput ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang-orang yang sudah dalam kondisi ketaatan, ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya mereka menanti-nanti saja lagi untuk bisa kembali ke kehariban Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendapatkan nikmat dan janji-janji yang telah Allah sampaikan gitu. Jadi kuncinya adalah kalau kesiapan itu berarti adalah taat. Nah, itu aja. Baik, mungkin bisa saya simpulkan ya. Jadi kesiapan itu relatif, tapi insya Allah kalau kita siap, insya Allah kita selalu dalam ketaatan ya, seperti itu Ustaz. Karena mungkin juga sesuai dengan salah satu hadis, seseorang itu akan meninggal ya dengan kebiasaannya gitu. Nah, jadi kalau kebiasaan itu berupa kebiasaan yang baik, insya Allah juga meninggalnya dalam keadaan yang baik gitu. Nah, kalau kebiasaan maksiat mungkin juga meninggalnya juga dalam keadaan maksiat. Nah, bahkan juga kita nggak jarang juga menemukan bahwa ada orang yang meninggalnya waktu lagi sholat, atau meninggalnya juga lagi sujud waktu sholat gitu kan, atau meninggalnya pas waktu lagi ceramah gitu kan. Wah, ada juga yang meninggalnya pas baca Quran. Nah, itu kan amazing banget ya. Mungkin dalam keseharian beliau ya memang seperti itulah kebiasaannya. Ada yang baca Quran, ada yang sering sholat gitu. Nah, makanya Allah jemput beliau itu dalam keadaan seperti itu. Nah, itu banyak sih ulun Ustaz lihat tersebar video-videonya, itu ada yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi ada juga yang meninggalnya dalam keadaan yang ya yang lain-lain lah. Nah, berarti memang sesuai juga dengan hadis ya. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan yang tadi bahwa seorang itu akan dimatikan dalam sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karena itu, ya mungkin itu juga sesuatu yang jadi patokan buat kita semua. Nah, kalau kita ingin kembali dalam keadaan baik, nah mungkin kita harus juga siapkan ya keadaan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu. Ya, itu satu hal yang karena sabda dari Rasulullah ya, maka itu yang harus senantiasa kita kejar gitu, kita usahakan. Nah, minimal itu dengan niat. Karena memang ada saja ya, sebagaimana sahabat Rasul Khalid bin Walid itu ratusan peperangan beliau lakukan. Beliau sangat berazam untuk syahid di dalam peperangan. Namun dalam kondisi akhir hayat beliau adalah dalam kondisi yang lemah atau sakit itu di pembaringannya. Nah, kondisi ini bukan berarti beliau hilang kesempatan disebut sebagai orang yang syahid. Karena setiap beliau berangkat ke medan jihad dengan niat sungguh-sungguh, itu insya Allah sudah tercatat sebagai niat jihad fisabilillah. Maka kita pun insya Allah bisa seperti itu. Ini cukup banyak nih. Ada Mas Fatur Rahman, kayaknya sahabat kami juga nih di Batu Licin yang belum kenal. Ada yang lainnya, belum kenal. Boleh kalau mau ada yang ingin ditanyakan, baik lewat chat ya, ataupun WA ke host, atau kalau memang cukup mengantarkan pada perenungannya, kira-kira dalam perjalanan
hidup di dunia ini, apakah memang sudah siap tadi dalam ketaatan. Baiknya ada respon Mas Aspi. Ini ada Mas Niko ya, yang raise hand. Mungkin kami persilakan Mas Niko untuk kalau mau buka mikrofonnya silakan, atau buka kameranya juga, perkenalkan diri dan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, mohon izin bertanya. Untuk tema ya Ustadz, yang kita pasti kembali dan berarti kita harus ingat bahwa kita pasti kembali. Dan karena kita manusia mungkin kita sering lupa ya bahwa kita tuh nggak selamanya hidup dan kita pasti mati atau pasti kembali gitu. Nah itu apa ada cara yang bisa kita buat secara nyata Ustadz untuk mengingat mati yang mungkin di Ana yang sekilas terfikir apa kadang kan kalau kita punya tujuan kita suka menulis gitu di dinding-dinding rumah kita gitu. Misalnya saya pasti lulus lulus kuliah tahun ini, atau saya pasti sukses, atau saya pasti sehat gitu. Nah, yang Ana sekilas pikir ini apa bisa gitu kita menulis di rumah-rumah kita, dinding-dinding kita, tulisan-tulisan misalnya besok aku mati, atau hal lain yang juga Ana pikir misal seperti membeli kain kafan misalkan, atau bahkan membeli tanah kubur kita sendiri gitu, atau yang lain-lain Ustadz, gitu. Minta pendapat Ustadz bagaimana tentang hal ini Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Gimana, langsung direspon ya? Mungkin ulun jadi keinget juga Ustadz, ada di kalau nggak salah itu kekhilafan Turki Utsmani ya, itu kalau nggak salah mereka pakai sorban itu besar banget Ustadz, kayak bukan kayak sorban biasa gitu. Kalau kita kan pakai peci ini tipis ya. Nah kalau mereka itu ulama-ulamanya pakai sorban besar gitu Ustadz. Nah kalau nggak salah yang Anda baca itu mereka pakai sorban itu karena mungkin sorbannya itu buat itu Ustadz, buat kain kafan. Nah mungkin itu buat mengingatkan mereka juga bahwa mengingatkan kematian juga Ustaz. Nah mungkin itu salah satu usaha para ulama terdahulu untuk mengingat kematian. Nah kalau untuk Mas Niko nih mungkin lebih ke itu Ustaz, kalau dari kita gimana kalau kita nulis gitu Ustaz, mengenai pesan-pesan gitu supaya tetap ingat. Nah mungkin silakan Ustaz. Baik, memang upaya untuk senantiasa tafakur ya, mengingat atau memikirkan seperti apa kesan-kesan yang bisa menghantarkan hati kita terketuk dan sadar kembali, memahami kembali ya, bahwasanya kita ini akan ada batas akhir dalam kehidupan. Nah, tadi memang sudah ada salah satu contoh ya, para ulama, bahkan para khalifah di Turki Utsmani, termasuk juga para pasukannya. Itu di dalam perlengkapan tubuh mereka itu sudah menyiapkan seukuran kain kafan yang mereka bawa. Nah, terus bagi kita di kondisi sekarang bagaimana? Nah, maka ada beberapa kondisi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa dalam satu pekan itu ziarah kubur. Nah, itu bisa mengingatkan kita bahwasanya orang yang dulu pernah membersamai kita, bahkan ada yang lebih muda dari kita, ternyata sudah berakhir untuk amal soleh mereka di dunia. Kemudian juga bisa mengunjungi orang yang sakit, dan itu juga memang disunahkan. Nah, terus tadi kalau kiatnya menulis
kalau menulis ini mungkin bukan dalam artian aku nanti umur berapa ya atau tanggal berapa siap untuk dijemput gitu kan. Nah, mungkin tidak dalam konteks seperti itu sebagaimana kita ingin mencapai kesuksesan atau target-target dalam kehidupan dunia. Sebenarnya dalam tahapan kalau mau ada targetan tadi, itu bisa kita membuat timeline itu dari akhir. Ya kan ada kalau Ustadz Felixio pun juga membuat materi itu start dari garis finish. Nah, start dari garis finish. Artinya apa? Kita itu emang harus memiliki dua prinsip. Ya. Pertama, memandang akhirat atau kehidupan akhirat itu seolah-olah itu kan berakhir besok. Tapi ketika kita memandang kehidupan dunia ini, kita seolah-olah hidup selamanya, kan? Ya, kita hidup selamanya. Nah, maka dari itu kita boleh menargetkan kira-kira akhir kehidupan kita nanti apa amal soleh yang sudah kita lakukan. Ya, apa yang sudah kita lakukan. Sekiranya kita meninggalkan dunia ini akan ada catatan sejarah, ya, kesuksesan dan kemuliaan yang sudah kita capai. Ya, mungkin seperti itu, Mas Niko. Gimana tadi Mas Niko atas jawabannya? Apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan kembali? Ya, terima kasih Ustadz atas saran-sarannya, nasihatnya. Ya itu sih kalau dari Ana Ustadz memang suka lupa gitu ya, suka lupa. Kadang memang harus ya diingatkan gitu ya, diingatkan. Jadi ya kadang yang Ustadz bilang bahwa kalau mandang akhirat ya, kalau akhirat kita ya memikirkan akan mati besok, kalau mandang dunia akan hidup selamanya. Jadi kan emang prioritas kita ya inginnya lebih ke akhirat gitu ya. Berarti kita harus selalu siap bahwa kita akan mati nggak lama ya, dalam waktu dekat gitu. Nah, tapi ya itu. Jadi emang mungkin harus saling mengingatkan juga ya Ustaz kita ya. Nah, antar sesama gitu supaya nggak saling lupa keenakan mungkin ngejar target-target dunia, tapi ya saking enaknya jadi ya itu lupa gitu. Gitu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Oke, baik. Sepertinya sudah terjawab ya Ustaz. Nah, mungkin kita tanyakan kembali kepada peserta. Apakah ada yang ingin dibahas kembali atau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Bagaimana Ustaz? Gimana? Bisa diulang? Mungkin kalau tidak ada nih Ustaz dari peserta, mungkin kita cukupkan kajian pekanan kita. Bagaimana Ustaz? Ya, karena ini juga ulun lagi siap-siap penjemputan juga nih, penjemputan travel tadi. Walau alam ya, namanya tadi dalam kehidupan akhirat ya sebagai closing, artinya karena kita berpikiran kehidupan akhirat itu kita seperti mati besok, ya, untuk dunia kita hidup selamanya, maka kalau bahasa Banjarnya itu setiap kita melakukan dalam satu hari, kita bersimpun gitu ya. Artinya kita sempurnakan amal kita dalam satu hari itu. Nah, bagaimana kita bisa menyempurnakannya? Kita memiliki sifat tidak bakhil. Bakhil itu pelit. Ya. Fillah rahimakumullah. Apa ciri-ciri orang pelit? Nah, ciri-ciri orang pelit itu adalah dia merasa cukup untuk berbuat perkara akhirat. Jadi ketika diajak untuk ngaji, diajak untuk dakwah, cukuplah aku untuk kebaikan diriku sendiri. Gitu. Kemudian amal-amal solehnya, intinya bakhil itu adalah mencukupkan diri dari ketaatan tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini salah satu bekal kita juga ya untuk sukses dalam kehidupan dunia ini dan mencapai kemuliaan di akhirat, itu perbanyak syukur ya, dan juga menjauhi dari sifat bakhil. Ya, bakhil itu artinya pelit untuk berbuat amal. Kemudian yang terakhir kuncinya adalah tadi disampaikan oleh Mas Niko juga, untuk saling mengingatkan. Nah, bagaimana bisa saling mengingatkan? Ini kan berarti ada interaksi. Nah, interaksi itu bisa kita dapatkan dalam jamaah, dalam komunitas atau dalam sistem. Nah, sebagaimana tadi Anda sampaikan ilustrasi di awal, itu bisa kita dapatkan di sebuah bahtera atau kapal, yaitu adalah jamaah tadi. Ya, sehingga tatkala kita sedang lemah, kita sedang futur, maka akan ada teman, sahabat kita yang mengangkat dan menarik kita untuk bangkit. Nah, tapi kalau kita sendiri, dalam ketersendirian kita, maka manakala kita futur, terpuruk, malas, gitu ya, maka kita akan makin jauh dan makin lalai. Ya, maka dari itu pesan ulun terakhir, bahwasanya kita saling berwasiat untuk dalam keimanan dan ketakwaan, dan juga bersama-sama berjamaah dalam kebaikan. Jazakallah khair, Mas Nur Prasetya ya, Prasetyo ya, Mas Pras ini sahabat kami di Tanah Bumbu juga yang sedang menempuh ilmu di Banjarbaru, dan juga Ayah Aspi sebagai host. Jazakallah khair atas kesempatannya, dan untuk kita semua di majelis ini, semoga Allah hantarkan kita meraih kemuliaan, meraih kesuksesan kita di dunia, baik itu sukses dalam harta kita, dalam tahtanya, dalam ilmu, dan juga dalam kecintaan dan kasih sayang, untuk mengantarkan kita dalam kemuliaan, menjemput ridha Allah, yakni jannah surganya kelak di kehidupan yang akan datang. Amin. Terima kasih ulun ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Baik kawan-kawan semua, itu tadi pemaparan materi ya dari Ustaz Muhammad Arsyad. Semoga dengan penyampaian tersebut kita bisa mengingat kembali lah, mereview kembali bagaimana kehidupan kita selama ini, bagaimana kehidupan yang telah kita lalui gitu. Kita nilai-nilai, kita timbang-timbang nih, gimana kalau misalnya sesuatu itu terjadi pada kita, apakah kita sudah siap atau belum. Nah, itu mungkin itu sesuatu hal yang harus menjadi ya reminder lah buat kita semua. Kemudian juga tadi juga telah dipaparkan oleh Ustadz mengenai tips-tipsnya ya. Mungkin ada yang ikut dengan jamaah, kemudian ada juga yang menjaga wudhu, kemudian ada juga yang mengingatkan puasa. Nah, itu adalah salah satu amalan-amalan yang menurut saya pribadi itu adalah suatu amalan kecil mungkin ya, tapi itu yang pahalanya besar sekali itu. Nah, jadi mungkin kawan-kawan juga setelah ini ya, mungkin setelah kajian ini berakhir, bisa juga kawan-kawan searching atau cari-cari lagi apa saja sih amalan-amalan yang mungkin sesuai dengan kawan-kawan semua, tapi amalan itu mungkin terlihat kecil ya, tapi itu pahalanya sangat besar. Nah, terutama itu untuk ya persiapan kita lah. Nah, kalau amalan kecil tapi pahalanya besar kan lebih gimana ya, lebih bersemangat lagi lah untuk kita lakukan daripada sesuatu itu yang agak berat tapi sulit dilakukan. Nah, baik, mungkin itu sekian ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi semoga kajian ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Salah hilaf dari panitia mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak dan meminta maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.